Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sofiana dengan NIM 2130403050, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang unsur-unsur penelitian. Berdasarkan Singgarimbun 1989, yang merupakan unsur-unsur penelitian adalah konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Hubungan unsur-unsur penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ialah konsep. Definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, yaitu kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian. Melalui konsep, diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan lainnya. Yang kedua ialah proposisi. Hubungan yang logis antara dua konsep yang bisa disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Misalnya, proposisi Harris dan Todaro, Singgarimbun 1989, yang banyak digunakan dalam studi mobilitas penduduk berbunyi, proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan upah. Yang ketiga ialah teori. Serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Yang keempat ialah variabel. Hasil dari operasionalisasi konsep agar mempunyai variasi nilai, sehingga konsep-konsep tersebut dapat diteliti secara empiris. Misalnya, konsep penduduk dapat dirumuskan dalam variabel-variabel jenis kelamin, suku bangsa, dan umur. Yang kelima ialah hipotesis. Pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih secara eksplisit ataupun implisit yang siap diuji secara empiris. Yang keenam, yaitu definisi operasional. Semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Misalnya, tingkat kecerdasan seorang ditunjukkan oleh skor yang diperoleh dari tes kecerdasan, atau fertilitas seorang wanita adalah jumlah kelahiran hidup selama masa reproduksinya. Unsur-unsur tersebut merupakan pangkat pokok ilmu pengetahuan dan merupakan alat penelitian yang diperlukan dalam melakukan aktivitas. Ada dua tahap yang harus dilalui dalam penelitian, yaitu pemahaman teorisasi dan empirisasi. Pada proses teorisasi, adanya pengetahuan tentang konsep, proposisi, dan teori sangat penting, karena diperlukan untuk merumuskan hubungan-hubungan teorisasi dengan baik. Sedangkan, pada tahap empirisasi pengetahuan tentang variabel, hipotesis dan definisi operasional diperlukan agar mempunyai gambaran yang jelas mengenai data yang hendak dikumpulkan. Pada tahap teorisasi digunakan konsep dan proposisi untuk mengabarkan fenomena yang diamati. Selain itu, diperlukan pula teori untuk menerangkan mengapa satu konsep berhubungan dengan konsep lainnya. Selanjutnya, harus diidentifikasi variabel penelitian, yaitu aspek tertentu dari konsep yang dapat diukur, dan merumuskan hipotesis atas dasar teori dan proposisi yang digunakannya. Hipotesis dan variabel kadang-kadang masih belum operasional, sehingga perlu dijabarkan secara lebih spesifik menjadi hipotesis statistik dan definisi operasional. Tahap ini merupakan tahap empirisasi. Tahap empirisasi ini meliputi identifikasi variabel penelitian, perumusan hipotesis, penentuan definisi operasional, perumusan hipotesis statistik, penyusunan instrumen penelitian, dan penentuan sampel penelitian. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.